Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Gadis Bianca kembali menjumpai Anda dalam President's Corner. Kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai macam persoalan dan menjalani agenda kepresidenan selama sepekan. Inilah pemirsa President's Corner selengkapnya. Pemirsa, proyek infrastruktur penunjang ekspor menjadi perhatian Presiden Jokowi pekan ini. Presiden juga mendorong warga memberdayakan lahan terlantar untuk mendukung ketahanan pangan. Apa saja kegiatan Presiden dan wakilnya pekan ini? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Resmikan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada siang hari ini, saya resmikan Tower A dan B Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso di Pontianak, Kalimantan Barat. Menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Setiap kecerobohan apapun di lapangan itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Demi menjaga citra institusi Polri, insiden penembakan di rumah Inspektur Jenderal Verdi Sambo berulang kali disoroti Presiden Jokowi. Pekan ini, Mabes Polri akhirnya meralat laporan awal polisi dan menambah daftar tersangka dengan seorang perwira tinggi. Rumah mewah ini menjadi salah satu lokasi penggeledahan polisi pada Selasa malam pekan ini. Penggeledahan di rumah Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo bersamaan dengan penetapan Sambo sebagai tersangka. Sambo diduga terlibat pembunuhan anak buahnya. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Penetapan Sambo sebagai tersangka menandai babak baru pengungkapan kasus yang telah bergulir lebih dari 1 bulan lamanya. Polisi awalnya melaporkan Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan rekannya. Namun pekan ini Kapolri memastikan laporan baku tembak adalah rekayasa Sambo semata.
tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Pembunuhan terhadap Brigadir J tersingkap karena keluarganya yang dibantu media terus membuat kegaduhan akibat berbagai kejanggalan laporan. Presiden Jokowi pun memberi perhatian dan mendorong polisi mengungkap kebenaran. Dengan apa adanya. Beberapa jam sebelum Kapolri mengumumkan Sambo sebagai tersangka, Presiden Jokowi kembali meminta polisi mengungkap kebenaran demi menjaga citra. Pokoknya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru terkait Verdi Sambo. Ada tanggapan soal itu? Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Dengan anggota sekitar 1,5 juta orang dan tersebar dari Sabang hingga Merauke, tak mudah menjaga disiplin Polri. Tak salah bila Presiden Jokowi memilih Listio sebagai calon tunggal Kapolri. Salah satu agenda Listio sebagai Kapolri adalah pembenahan institusi melalui jargon presisi. Keterbukaan Kapolri dalam pengusutan kasus ini menuai apresiasi. Wakil Presiden misalnya menilai tim sus bentukan Kapolri sukses melaksanakan tugasnya. Presiden minta Polri melakukan upaya penuntasan kasusnya itu. Dan sekarang sudah berjalan. Dan sekarang sudah sampai tahap sudah membentuk tim dan timnya sudah bekerja dengan baik dan sudah ada beberapa tersangka yang sudah ditangani dan juga itu mendapat apresiasi dari masyarakat. Sekarang sedang lagi didalami lagi motifnya. Jadi ini pihak kepolisian sudah melaksanakan apa yang diminta oleh Presiden. Dalam HUT Polri tahun ini, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar polisi bekerja dengan hati-hati, bekerja dengan presisi. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Saat krisis bahan pangan dan energi di depan mata, apa strategi Presiden Jokowi untuk mengantisipasinya? Ulasan selengkapnya tetap bersama kami di Presiden Corner. Sedangkan subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar. Tahun 2030, insya Allah kita sudah berada di urutan yang ke-7 dunia. Pemirsa, krisis energi dan resesi masih menghantui. Lonjakan harga di tingkat dunia menambah beban subsidi yang berasal dari anggaran negara. Ketidakpastian masih mewarnai perekonomian di tahun depan. Lalu apa strategi pemerintahan Presiden Jokowi agar gejolak ekonomi dapat dikendalikan?
Perang di Ukraina berdampak buruk pada perekonomian dunia. Disrupsi rantai pasokan memicu lonjakan harga energi dan bahan pangan. Perang yang terjadi nun jauh di sana, dampaknya sudah dirasakan Indonesia. Harga minyak global yang tinggi misalnya, membuat subsidi BBM membebani keuangan negara. Usai rapat dengan Presiden Jokowi pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan RAPBN 2023 didesain fleksibel agar mampu meredam gejolak perekonomian global. Sedangkan subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat. Menteri Keuangan juga menjelaskan, anggaran negara tahun depan diprioritaskan untuk 3 sektor. Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya. Di tengah ancaman krisis dan resesi, Presiden Jokowi meyakini Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mampu menjaga momentum ekonomi. Saya meyakini nanti di tahun 2030, kalau sekarang PDB, GDP ekonomi kita berada di nomor 15, tahun 2030, insya Allah kita sudah berada di urutan yang ke-7 dunia. Selain mengantisipasi krisis ekonomi, Presiden Jokowi juga tengah sibuk mengambil langkah antisipasi krisis pangan. Salah satu strateginya adalah memberdayakan lahan tidak produktif. Pekan ini misalnya, Presiden Jokowi menggelar program penanaman kelapa genjah di Jawa Tengah. Presiden juga mendorong masyarakat berkebun di rumah. Kita tahu dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang sekarang ini berada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai. Dan diperkirakan kalau ini tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang akan kekurangan pangan dan lapar. Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu. Di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Dan lahan-lahan yang tidak produktif ditanami seperti sekarang kita lakukan kelapa genjah yang nanti hasilnya 2 tahun, 2,5 tahun, setahun bisa produksi satu pohon bisa 180 buah. Yang itu bisa dibuat gula semut, bisa dibuat minyak kelapa, yang juga bisa dijual buahnya untuk minuman segar. Presiden Jokowi juga terus mendorong hilirisasi. Selain meresmikan sejumlah sentra industri, pemerintahan Presiden Jokowi juga menyiapkan infrastrukturnya. Pekan ini misalnya, Presiden meresmikan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Nantinya terminal ini akan meningkatkan konektivitas dan menekan biaya logistik industri di sekitarnya. Pelabuhan ini akan memperkuat competitiveness, daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Karena di sini memiliki kekuatan besar, crude palm oil, alumina, boksit, dan produk-produk lainnya. Dan pelabuhan ini memiliki kapasitas 500.000 TEU dan juga 8 juta yang non-perikemas.
sangat besar sekali. Ini adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Pemirsa, pekan ini Wakil Presiden meminta para rektor mendorong moderasi beragama di lingkungan kampus. Sedangkan Presiden pekan ini mendorong masyarakat bercocok tanam di lahan terbengkalai untuk mendukung ketahanan pangan. Apa saja pernyataan penting dan menarik dari Istana dalam sepekan? Sesaat lagi. Pemirsa, salah satu agenda Wakil Presiden Ma'ruf Amin pekan ini adalah membuka Kongres Nasional Pendidikan Agama Islam. Wapres meminta para rektor memperkuat moderasi beragama di kampus. Dosen pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dapat menjadi garda terdepan dalam menumbuhkan moderasi beragama yang dapat mencegah paham radikal, serta berperan memberi landasan ideologi, bekal ilmu pengetahuan yang lurus bagi mahasiswa untuk menjadi pelopor dan pembawa kemaslahatan bagi masyarakat dalam wujud khazanah ilmu dan peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Sementara salah satu kegiatan Presiden pekan ini adalah meresmikan perluasan RSUD Sudarso di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan membenahi layanan kesehatan agar warga tidak lagi berobat ke luar negeri. Kalau mendengar ada warga negara kita yang sakit, kemudian perginya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dan khusus untuk Kalimantan Barat, saya mendengar banyak sekali yang ke Kucing. Berapa capital outflow kita? Uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan keluar negeri lebih dari 110 triliun rupiah setiap tahunnya. Presiden Joko Widodo pekan ini juga mendorong masyarakat untuk memberdayakan lahan terlantar untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satunya melalui budidaya kelapa genjah. Kita ingin menanam secara nasional kelapa genjah, yang hasilnya itu baru bisa kita lihat setelah nanti 2,5 tahun atau 3 tahun bisa mulai kita petik buahnya. 1 tahun perkiraan bisa kira-kira 140 sampai 180 buah kelapa.